Bersama Tuhan, segalanya mungkin. Hari ini aku mau bikin bolu pisang. Empuk, lembut, moist, ekonomis, gampang banget. Langsung aja. Bahan-bahannya sederhana banget. Pisang yang aku pakai adalah pisang kepok. Kalau mau bisa pakai pisang Cavendish, pisang raja, pisang tanduk. Yang kita ada dan kita punya yang bisa afford sesuai budget. Basically semua pisang bisa. Nah, pisangnya itu yang benar-benar matang. Kalau pakai Cavendish mungkin bisa cuma 3 karena dia ukurannya lebih besar ya kan. Dan ini aku pakai, nah kayak gini. Ini dia bukan busuk ya. Ini benar-benar matang bagus gitu loh. Tadadang. Lihat kan? Nih, bagus dia dalamnya tuh empuk banget kayak gitu. Jadi pakai pisang yang benar-benar matangnya bagus gitu ya, dan pakai terigunya yang serbaguna. Tertulis di bungkusnya bagus untuk berbagai jenis masakan atau makanan yang all purpose, protein sedang, gula pasir, pakai mentega atau margarin yang di suhu ruangan, telurnya 2, dan ini aku pakai susu bubuk. Kalau nggak ada susu bubuk skip, nggak apa-apa. Garam, baking powder, dan baking soda. Biasanya kalau punya baking soda itu kita punya banyak kan, jadi bisa dicek masih bagus atau enggak, karena penting ya baking soda itu dicek masih bagus atau enggak. Jadi kayak gini terus dituang sama cuka atau diperesin jeruk nipis. Kalau dia masih ada berbuih-buih berarti masih bagus. Ini barusan aku udah cek. Loyangnya aku pakai loyang yang ukuran 20 x 20, sudah dioles tipis-tipis dengan mentega atau margarin, nggak usah dialasin kertas baking, nggak apa-apa. Atau bisa juga pakai loyang yang 24 atau 26, loyang yang bundar, silahkan. Pertama-tama aku mau panasin ovenku di 175 derajat Celcius, api atas bawah. Karena ini bikinnya cepet banget ya, jadi panasin ovennya dulu. Pisangnya aku haluskan pakai garpu aja, jadi bagus kok dia bener-bener mateng. Ini udah lembut dia, langsung aja disisihkan, diamin aja kayak gini nggak apa-apa. Lanjut, mentega atau margarinnya di suhu ruangan dengan gula, aku mau kocok sampai dia warnanya kuning pucat dan gulanya itu larut. Kecepatan tinggi. Sesekali aku mau kumpulin ya, karena ini nggak begitu banyak. Ya, sekitar 2-3 menit kecepatan tinggi, dia warnanya udah kuning pucat. Langsung aja telurnya, dua-duanya langsung ya. Di mixer lagi sampai dia menyatu. Sama ya, sekitar 2 atau 3 menit sampai dia menyatu. Sekarang bahan keringnya, susu, terigu, baking powder, baking soda, dan juga garam. Aduk rata pakai sendok aja, dan mau aku ayak di adonan telur tadi. Sekalian aja ya, nggak apa-apa, yang penting diayak. Pastikan dia sudah tercampur dengan baik. Ini pakai spatula aja bisa, sekalian sama pisangnya tadi. Pisangnya agak berubah warnanya sedikit, nggak apa-apa ya. Ini aduk rata dengan spatula saja. Pastikan ya dia kecampur dengan sangat baik, artinya udah nggak ada tepung-tepungnya kayak gitu. Bisa langsung aja dituang di loyang. Loyangnya udah dioles dengan margarin atau mentega tadi. Ini bisa kalau mau diisi coklat chip atau diisi kismis juga bisa, almond. Aku mau isi pisang juga di atasnya. Nah, kira-kira kayak gini, tinggal langsung di oven. Ovennya juga udah siap. Oke, aku mau panggang dia sekitar 40-50 menit. Ini sudah 50 menit. Biar aman, aku taruh di atas ini. Bisa dites dengan tusuk gigi atau bisa lihat dari pinggirnya. Jadi sampingnya tuh dia sudah agak lepas gitu dari loyangnya. Jadi tes tusuk aja. Nah, nggak ada remah-remahnya dan terasa pas kita tusuk tuh set, itu dia nggak basah, dalamnya tuh terasa gitu loh. Jadi kalau masih basah kan kayak belumpur apa ya istilahnya. Ini masih blenyet. Ini udah smooth kayak gitu ya. Nah, cantik sekali. Ini barusan aku udah lepasin. Ini tanpa kertas baking, jadi dia nggak nempel sama sekali ya, karena dia udah matang dengan sangat baik. Ini masih panas banget. Idealnya dia dipotong sesudah dia di suhu ruang. Kalau dia udah di suhu ruangan itu dia bener-bener
empuk dan lembut juga tetap moist. Jadi yang ini versi yang tidak pakai yogurt. Terima kasih teman-teman yang sudah request. Kalau nggak punya yogurt gimana, di skip. Nah inilah dia. Kalau mau yang versi kukus, aku sertain di description box di bawah video ini. Ini belum di suhu ruangan banget ya, masih hangat kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Aku pengen liatin soalnya. Tengoklah. Oh keren ya. Coba ya, aku liatin ya. Wah mantap sekali Kayak gini. penampilannya. Dia ini bener-bener empuk dan moist. Wih, lihat bawahnya, cantik kan? Lihatin bawahnya ya. Oh ya. Cantik banget, wih. Pas matangnya. Lihat nih, Pak, iya betul, pas banget matangnya. Wow, aku paling suka nih kulit-kulitnya. Wow, enak banget. Pisangnya bisa pakai pisang Cavendish, bisa pakai pisang tanduk. Aku pakai pisang kepok pun bisa. Ini sederhana, ekonomis, enak banget. Harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih, harus dicoba. Nah, sambil nunggu kuenya di suhu ruangan, aku mau cerita hari ini yang banyak sekali teman-teman request, yaitu cerita tentang aku bertemu dengan suamiku dan tentang pernikahan kita. Tahun 2007 itu aku menetap di Miami. Itu udah another story. Hampir setahun aku tinggal di Miami, aku kenalan sama suamiku melalui temen. Jadi temenku punya temen itulah si suamiku sekarang, Mas Bambang. Nah, saat itu kenalannya tuh secara nggak sengaja kayak gitu, tapi akhirnya kita deket dan pacaran. Pacaran tuh hanya beberapa bulan gitu ya, singkat. Suamiku juga waktu itu ngajak aku nikah itu sangat santai banget kayak gitu, bukan suatu momen yang spesial kayak gitu, hanya pembicaraan kita lagi jalan kaki gitu, jalan-jalan gitu, terus dia bilang, Dina yuk nikah, kayak gitu. Sederhana banget, dan aku hanya tersenyum karena aku juga kaget karena momennya tuh kayak santai banget, tiba-tiba ditanya kayak gitu. Tapi dalam hati aku berbunga-bunga. Saat itu aku seneng banget sebenarnya. Sesudah beberapa hari, suamiku itu bilang, aku pacarku itulah, bilang dia, oh aku ke downtown nih, makan di downtown Miami. Ada restoran Indonesia, Matahari namanya. Di situ ada kayak flyer itu, ada gereja Indonesia gitu. Ayo kita ke sana yuk, kita diberkati di gereja. Aku bukan orang yang ke gereja, aku nggak pernah ke gereja, dan suamiku juga nggak pernah, kita nggak pernah gereja. Tapi saat suamiku ngajak aku nikah, dia pengen kita diberkati di gereja kayak gitu. Waktu itu aku menolak ya, dan aku bilang sama suamiku, aduh nggak usah deh, kayak gitu. Akhirnya suamiku memutuskan dia datang sendiri ke gereja. Pulangnya dia cerita bahwa ketemu sama Pak Pendetanya, namanya Pak Yanto. Dia baik kok, kayak gini-gini, try to convince me untuk datang gereja gitu kan. Dia ceritain lah semuanya, aku udah cerita kok kayak gini. Ketemu aja, kita tuh harus konseling namanya. Kalau sebelum nikah tuh konseling dulu, baru bisa dinikahkan. Terus akhirnya kan aku juga pengen nikah ya kan, aku umurku udah 30-an kayak gitu, dan aku yakin itu pasti doa-doa mamahku juga, dan dari orang tua suamiku juga pasti ya, doa-doa orang tua kita itu Tuhanlah yang menggerakkan hatiku. Akhirnya aku mau gitu loh ke gereja itu. Sampai di gereja aku kenalan sama pastornya, kita bilangnya Pastor Yanto. Dan itu adalah hari pertama konseling pernikahan kami, dan itu sebenarnya konseling pernikahan gitu loh, tapi apa yang terjadi itu adalah my turning point. Jadi di situ adalah titik balik aku kembali gitu ke gereja. Dan saat itu bayanganku yang aku akan dihakimi lah, yang aku akan orang memandang aku kayak gimana. Nah, terus abis ibadah itu kita ada satu ruangan gitu, hanya bertiga, aku, suamiku, dan Pastor Yanto. Nah di situ tuh aku udah kayak siap gitu, apa nih gitu kan. Nah ternyata di ruangan itu tuh aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata ya.
Tapi aku ingat momen itu, ingat sampai sekarang. Tapi aku tetap nggak punya kata yang tepat untuk menjelaskan momen itu. Hari pertama aku konseling itu adalah titik balik. Ketika aku kayak ada suara yang almost audible, hampir bisa kedengaran, itu kayak, Dina, aku mengasihimu, aku mengasihi engkau, gitu. Di situ yang aku bisa rasakan itu hanya damai, sejahtera, yang nggak ada kata yang aku bisa jelasin apa yang aku rasakan hari itu, hari pertama konseling pernikahan aku. Jadi ruangan itu kayaknya penuh dengan kasih yang begitu besar, yang kayak tentram gitu dalam hatiku. Nah, itulah konseling pertama yang ternyata adalah titik balikku. Nah, akhirnya hari itu aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Momen yang begitu indah, sampai aku pulang itu harus kerja, sorenya tuh aku harus kerja, tapi aku nggak rasa capek, nggak rasa apa, kayak ringan, kayak sangat wonderful, sesuatu yang indah itu, nggak bisa dijelasin. Aku bilang sama suamiku, ayo kita boleh nggak, sayang, kita nikahnya yuk tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 kan, cantik ya, 08. Suamiku ya seneng gitu loh, aku ikut excited. Tapi Pastor Yanto berbicara berbeda. Halo, tunggu dulu. Jadi konseling pernikahan itu harusnya sekian lama gitu loh. Tapi menurut pastor kita harus sesegera mungkin menikah. Jadi tetap nggak bisa langsung konseling 2 kali langsung nikah, nggak bisa. Jadi kita konseling itu sampai bulan November, akhirnya kita nikah tuh di bulan November. Nah, rencana awalnya itu cuman sebenarnya hanya keinginan suamiku dan aku tuh cuman pengen diberkati aja di gereja, diberkati, terus pemberkatan nikah kayak gitu, udah gitu. Tapi Tuhan Yesus luar biasa, bonusnya banyak sekali. Mereka tuh jadi indah banget. Kita dinikahkan itu, aku nggak bayangkan, nggak rencanakan, nggak terpikirkan loh, kayak wow, kita nikah tuh di sanctuary gereja yang indah, yang megah. Terus saudara-saudara di gereja itu, teman-teman di gereja itu pada volunteer gitu, mau main piano, kan ada teng 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 teng. Joyce, makasih. Terus juga ada yang main bandnya, semuanya itu volunteer untuk hari itu, dan ada persiapannya juga ya kan. Ada juga teman-teman gereja, Om Sam, Kak Moren yang menyisihkan sampai minta libur beberapa hari buat masakin kita aja. Jadi yang hanya maunya teman-teman gereja jadi luar biasa, ajaib Tuhan. Juga sampai ada anak-anak sekolah minggu itu jadi flower girl, terus juga jadi ring bearer-nya. Lebih istimewanya, tetangga sebelah apartemenku itu dia tuh kerja di florist loh. Dia bilang dia nggak bisa datang pas hari nikahku, tapi dia mau bikin aku buke. Bukenya tuh indah banget, dari mawar putih. Terus dia bilang tuh wrapnya apa ya, kayak French style apa kayak gitulah dia bilang lah. Selain buke itu juga dia bikinin hiasan di kepalanya buat flower girl-nya itu. Itu pernikahan yang nggak pernah aku bayangkan. Aku nggak bisa afford kayak gitu, Tuhan kasih gitu. Saat itu keluarga aku nggak ada yang datang ya, tapi aku hubungin mama, aku mau nikah kayak gini. Terus jadi di Indonesia itu dari keluarga suamiku melamar gitu ke Bali, dari Jogja mereka ke Bali, ada acara lamaran kayak gitu. Dan di Jogja juga mertuaku bikin acara pernikahan tapi tanpa pengantin. Jadi ada foto kita gitu
foto pengantinnya di situ, terus acara nikah. Jadi mamaku juga datang ke Jogja. Tuhan luar biasa ya. Dan di Miami kakaknya Mbak Yunya suamiku, Mbak Sri, dia memang menetap di Amerika. Dia tinggal di Michigan, jadi datang ke Miami beberapa hari sebelum kita nikah. Jadi ikut sibuk, ikut nemenin. Aku bersyukur, berterima kasih ya ada anggota keluarga dari suamiku yang adalah keluargaku juga ada hadir di situ menemani dan represent jadi perwakilan dari keluarga. Luar biasa. Setiap kami melihat ke belakang itu melihat wow, betapa baiknya, betapa Tuhan itu begitu murah hatinya, ya kan? Akhirnya kami pun menikah diberkati di gereja. Itu pasti kerinduan orang tua kami dan puji Tuhan kami melakukannya. Ini aku mau tunjukin, jadi ini belum aku bingkai sih, pengen tak bingkai. Jadi ini tanda tangan dari teman-teman deket kayak gitu, ada teman kerja, ada teman-teman gereja mostly. Terima kasih banyak buat City Blessing Ministry di South Florida. Terima kasih banyak Pastor Yanto, Pastor Freddy, Pastor Shelly. Di atas segalanya, puji nama Tuhan semesta alam. Ya, aku mau tunjukin, aku seneng banget, aku masih simpen ini. Ini adalah undangan kita tuh yang sederhana aja gitu loh, yang bisa gitu. Jadi ini kertasnya tuh beli sendiri di Office Depot. Dia ini kertasnya polos gitu aja. Ini memang udah ada tanda jantungnya, udah ada, tapi kertasnya polos. Nah ini kita lobangin sendiri, terus kita kita lipat 3 kayak gini, terus kita print sendiri, terus ini pakai cutter gitu dipotong. Ini bikin sendiri, nggak banyak undangannya, tapi namanya nikah ya kan, aku pengen ada undangannya kayak gitu, walaupun sederhana yang kita bisa gitu loh. Dan tadinya memang maunya cuman diberkati, tapi ternyata bonusnya wow, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan cerita-ceritaku. Terima kasih. Kalau teman-teman suka, boleh klik tombol like. Kalau teman-teman mau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Rendah diri, jangan. Rendah hati, harus.